hati mah di pasar tohanan itu boleh pakai bahasa bisa duduk dengan bahasa atau teman-teman kami di bagasi di pasar luar sadar lupa di hari nol yang meninggal ima naik cara pas bertugas betul gue malas ngeroha mudah nami sadar untuk kinai Tuhan kalau borak mahami pada foto mana itu bulan-bulanan ada nih Tuhan kamu di perjalanan pada selalu farmasi kami orang tertung nama jalan selalu perjalanan mak ide apa Kristus makanya kan doa si orang yang amin. Ada apa? Pergi nyambut di Matua bahwa tuh selalu hewan. Hanya satu yang membelah, kalian harus terbuka, kejujuran itu yang utama, ya misalnya dan sama Inang Sumatua, sama Amang Sumatua, kau harus menghormati asa gade kau menjadi boruni raja. Ya, ya kak ya, baik-baik tenang ya, kamu mengantarkan hanya seperti ini, ya sayang.
Bantu Aldanya naik, bantu Aldanya naik. Bantu Alda naik. Mudah-mudahan berjalan lancar. Amin. Nggak ada hambatan sesuai dengan rencana. Amin. Apa ya? Kalau aku sih happy aja sih, nggak ada yang dirasain. Ya semuanya berjalan dengan ini aja, dengan ngalir gitu aja. Baik, tapi sedikit agak keras ya. Tapi itu hal yang biasa kalau pria-pria Batak gitu. Klise sebenarnya, perempuan yang diharapkan, yang ditunggu, yang akhirnya bisa didapetin ya sampai di hari ini. Ya baik-baik semuanya, bisa jadi pemimpin yang baik buat istri, bisa menjadi pendingin di suasana yang panas, ya jadi keluarga yang bisa jadi contoh buat orang lain lah. Happy terus. Prosesi pengantin segera memasuki gereja. Jemaat saya persilakan berdiri. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. It's all my life you have been faithful, and it's all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, darkest night. You are close like no other. And now you as a father, and now you as a friend, and I have believed of the goodness of God. Thank you, Jesus. It's all
you have been so, so good. Is all my life you have been faithful. Thank you, Father in heaven. Is all my life you have been so, so good. Thank you, Jesus. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God, and I will sing of the goodness of God, and I will sing of the goodness of God. Hallelujah, praise Jesus. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan ayat 4. Pujilah Tuhan sang rajanya maha mulia. Segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berilah muslimmu menang. Angkatlah puji-pujian yang melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat Tuhan, Dia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Mereka datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, khususnya yang berbahagia Ardi Pakpahan dan Esmeralda Magdalena Boru Simajuntak. Sadama parrohahok kamu, sadama haholongamuna, saroha sa pikiran mahamu. Dalam bahasa Indonesia, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saudara, apakah perkawinan atau pernikahan itu? Apa makna perkawinan? Apa tujuan perkawinan? Seperti apakah perkawinan Kristen yang baik? Apakah ada syarat untuk perkawinan yang ideal? Atau bagaimana perkawinan di dalam iman Kristen? Apa kata Alkitab tentang perkawinan? Pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul di dalam konseling, di dalam seminar, di dalam diskusi. Terutama di zaman sekarang di mana sendi-sendi dan pilar-pilar rumah tangga sangat mudah rapuh, bahkan sangat mudah roboh. Berikut ini ada 12. Ya, Alda dan Ardi ada 12. Ingat saja murid Yesus 12, suku Israel 12 suku, angka tertinggi di jam angka 12.
1 tahun terdiri dari 12 bulan. Ada 12 pernyataan sekaligus poin-poin penting yang harus dipegang, yang harus diingat di dalam perkawinan, serta aspek-aspek penting yang harus ada di dalam perkawinan Kristen. Yang pertama, poin pertama, perkawinan itu difirmankan dan ditetapkan oleh Allah. Sejak awal penciptaan, Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia. Sejak awal Allah menciptakan Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan untuk bersatu. 2, pernikahan Kristen itu monogami. Kristen tidak mengenal poligami. Perkawinan Kristen itu seumur hidup. Sekali untuk selamanya. Itu yang difirmankan oleh Tuhan Yesus di Matius 19 ayat 6. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tidak ada kata cerai di dalam perkawinan Kristen. Poin keempat, perkawinan Kristen itu resminya harus dilaksanakan dalam ibadah pemberkatan di gereja dan dilayani oleh pendeta. Catatan sipil adalah resmi secara hukum negara, tetapi dalam iman Kristen peresmian perkawinan harus dalam pemberkatan pernikahan di gereja dilayani oleh pendeta. Poin kelima, perkawinan Kristen itu bersifat eksklusif. Hanya melibatkan 2 orang, suami dan istri. Hanya antara 2 orang, suami dan istri, hanya untuk, oleh, dan bagi 2 orang, suami dan istri. Karena itu, seks juga hanya boleh terjadi di antara suami dan istri. Perbedaan sering menjadi potensi atau pencetus masalah dan konflik. Maka di dalam perkawinan haruslah saling menerima dan menghargai perbedaan. Poin ke-7, perkawinan itu bukan film roman, bukan sinetron. Perkawinan itu bukan drama Korea, bukan juga dongeng Cinderella atau dongeng pangeran dan ratu di istana. Perkawinan itu real, fakta, terjadi di dalam kehidupan nyata. Karena suami istri harus bersikap real, menjalani perkawinan yang real, dan menghadapi perkawinan yang real, yang faktual. Banyak orang kecewa dan runtuh rumah tangganya karena sebelum menikah dia memimpikan perkawinan seperti dalam dongeng. Poin yang terakhir, yang ke-12. Perkawinan itu sering diibaratkan sepasang suami istri yang berada di dalam bahtera atau di dalam perahu yang bernama rumah tangga. Bahtera rumah tangga yang mengarungi samudra kehidupan. Apa yang terjadi di tengah samudra? Mulai dari riak, ombak, gelombang sampai tsunami bisa terjadi. Mulai dari angin yang sepoi-sepoi sampai badai bisa terjadi di samudra. Bahtera harus tetap berjalan. Jangan tinggalkan bahtera ketika bahteramu menghadapi gelombang. Tetaplah berada di dalam bahtera apapun yang terjadi. Bagaimana caranya agar bahtera rumah tangga tetap aman, berlayar di samudra kehidupan meskipun menghadapi gelombang dan badai? Ajak Tuhan Yesus untuk turut serta bersama-sama saudara berdua di dalam bahtera rumah tanggamu. Bila Tuhan Yesus ada bersama suami istri di dalam bahtera rumah tangga, maka apapun yang terjadi, gelombang, badai, tsunami sekalipun,
bahtera rumah tanggamu akan tetap aman. Sebab Yesus ada di dalamnya. Dan sebagai penutup, Alda dan Ardi, di dalam bahtera rumah tanggamu hendaklah saudara berdua sehati sepikir. Karena itu nakhoda cukup satu di dalam bahtera. Jangan ada dua setir, satu ke utara, satu ke selatan, bahteranya nggak jalan. Sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Sehingga bersama-sama Tuhan Yesus, bahtera rumah tangga saudara akan sampai ke tujuan, yaitu kebahagiaan. Bila saudara Ardi dan Alda dapat memenuhi 12 poin ini, banyak ya, 12 gimana ngingetnya ya Alda ya, ada 12 poin. Bila saudara berdua memenuhi 12 poin ini, maka percayalah, dijamin rumah tanggamu akan rukun, damai sejahtera, dan berbahagia. Selamat menempuh hidup baru, Ardi dan Alda. Selamat memasuki bahtera rumah tangga. Selamat mengarungi samudera kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu menjadi dasar yang memperkokoh, memperkuat fondasi dari rumah tangga yang Ardi dan Alda dirikan mulai hari ini. Berkati Ardi dan Alda, berkati segala harapan, rencana, bahkan masa depan mereka. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati segala usaha, pekerjaan, aktivitas mereka sehari-hari. Dan kiranya Tuhan juga senantiasa hadir di tengah-tengah bahtera rumah tangga mereka. Sehingga rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang rukun, damai sejahtera, dan bahagia senantiasa. Berkati juga orang tua mereka masing-masing, berkati keluarga Pakpahan dan keluarga Simanjuntak. Kami percaya Tuhan juga mempersatukan kedua keluarga di dalam ikatan cinta kasih di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Ardi Pakpahan dan Esmeralda Magdalena Boru Simajuntak yang dikasihi Allah, saudara berdua bermaksud akan melangsungkan pernikahan, dan sebagai orang Kristen saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara pernikahan orang yang tidak beriman. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus berkata, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikianlah firman Allah kepada laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepadanya, tetapi perlakukanlah ia dengan penuh cinta kasih. Hormatilah dia sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara berdua telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria Ardi Simanjuntak. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan sidang jemaat yang berkumpul di sini menyatakan bahwa saudara menghendaki Esmeralda Magdalena Boru Simajuntak menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatanmu? Bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung segala kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu, jawablah. Ya, saya bersedia. Demikianlah janji saya di hadapan Allah Tritunggal dan jemaatnya. Semoga Tuhan menguatkan saya. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan, bersediakah saudari di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan sidang jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudari menghendaki Ardi Pakpahan ini menjadi suamimu? Bersediakah saudari mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segenap kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudari untuk mengerti dia dan maukah saudari berjanji bahwa saudari tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudari menerima semuanya itu dengan hati yang tulus, jawablah. Ya, saya bersedia. Demikianlah janji saya di hadapan Allah Tritunggal dan jemaatnya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus, yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara kami terkasih,
Ardi Pakpahan dan Esmeralda Magdalena Boru Simanjuntak sudah menerima pemberkatan dari Tuhan melalui Amang Pendeta. Kami dari HKBP Duren Sawit, mewakili Majelis HKBP Duren Sawit, turut bersukacita, turut berbahagia atas pernikahan kalian berdua. Sebagai tanda kasih dari gereja, kami memberikan hadiah cenderamata kepada keluarga yang baru, yaitu Alkitab berisi firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang selalu menjadi pelita bagi kaki kalian berdua dan menjadi terang bagi jalan kalian kemanapun kalian melangkah menjalani kehidupan bahtera rumah tangga yang baru. Sekali lagi kami mengucapkan selamat berbahagia kepada Ardi Pakpahan dan Esmeralda Magdalena Boru Simanjuntak. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah ibuku, Tuhan lindungi ayah ibuku. Dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air mata yang kau tabur. I will walk with my hand in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there. For He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Sekarang mau menuju ke gedung. Rasanya deg-degannya udah nggak ada. Terus gimana ya? Tapi masih deg-degan. Karena masih Masih panjang, panjang harinya. masih 10% dari 90%. Semoga acaranya Acara kita sudah beres. lancar. Jadi Sisanya pesta orang tua yang berpesta, amplop. Semuanya tuh nggak direncanakan, spontan semuanya. Nggak gue pengen
bukan nembak ya jatuhnya ya, kayak cerita ngasih tahu kalau aku tuh nggak, udah umur segini nggak cari buat pacaran, nggak cari sekedar ya udah sih jalanin aja dulu, nggak. Tapi kamu mau nggak ngelewatin semuanya, dan kamu mau nggak nunggu aku sampai aku mampu menghidupi kamu dan diterima sama dia di tanggal yang tidak sengaja itu, tanggal 23/03/2023. Ya mungkin udah jalannya seperti itu. Kita juga gedung asalnya mau tanggal 19, nggak mikirin tanggalnya berapapun. Tiba-tiba ada orang yang nggak jadi di gedung pas di tanggal 25 bulan 10 tahun 2025. Ya udah kayak udah jalannya aja. Kita nggak capek nyari tanggal, kita nggak capek gimana persiapan setahun semuanya berjalan lancar ya. Mungkin meski masih ada hambatannya ya, tapi dikasih jalan aja sampai akhirnya terjadilah di hari ini.